mendapatkan itu, dan itu semua mengubah. Jadi keselarasan hidup saya diberkahi oleh sakit yang pada level bercanda dengan maut. Medeni tenan loroku. Saya obat itu sama dokter cuma dikasih morfin, narkobais aku. Hanya untuk mengurangi rasa sakit. 5 bulan. Itu pun nggak mempan ya, Mas? Tetap kesakitan. Ya, artinya nggak mempan, Nggak mempan. tetap loro. Padahal badan saya udah turun 20 kilo waktu itu. Loro, Raduan mangan. pikirannya, bisa jeglek itu. Iya. Itu bahaya. Maka saya bilang, Bu, aku kudu iso berpikir. Ojo nganti ora berpikir. Dan mangan enak. Wis loro kuwi wae, 5 bulan itu. Akhirnya mukjizat datang itu. Dan dari siapa kekuatan itu datang? Nah, ini penting. Tapi karena saya orang basic saya seni rupa, akhirnya itu tulisan membentuk. Sehingga saya punya arsip yang saya sebut limbah doa. Saya berdoa tapi punya limbahnya. Jadi artwork. Payu. Didol mana? Didol mana? Didol ya payu larang asu toh. Sampai hari ini jadinya Butet Kartare Jasa. Kalau yang penculik di petualangan Serina itu Kartar Jasa. Kartare Jasa itu. Jasaduk yang memainkan. Iya. Apa ini? Bapaknya Morotuo hilang, diculik, terus di film itu menjadi penculik. Jadi yang kuwi ya korban penculian. Wis cukup semono. Mas Butet, terima kasih sudah hadir dengan tekan. Iya, Dengan tongkat. tongkat. Kuwi teater kuwi. Itu teater. Iya. Kita teken itu tanda tangan ya. Tekan tanda tangan. Jualan iba. Jualan. Jualan iba gue ngundangi rego asu. Mas Butet. Mas, langsung gitu. Cangkem musikal, Mas. Mana yang Ya cangkem sih tau. boleh ceritakan, Mas? Mengapa Kerjaan cangkem saya kan sejak muda idol cangkem. Peter Cangkem? Dari pemain teater cangkem. Apa-apa cangkem. Kaki penting. Dan kemarin saya sudah pernah mencicipi hidup yang pada titik paling rendah ketika sikil kaki nggak berfungsi. Nyaris lumpuh. Nyaris mati. Ya. Dan tadi kalau disebut soal Al-Maidah, tadi saya malah bisa memaknai sakit itu berkah. Iya. Berkah. Justru karena saya mengalami peristiwa bercanda dengan maut di tahun 2021 itu bagi saya satu peristiwa luar biasa yang mengubah banyak hal di dalam hidup saya. Saya menemukan cara saya berdoa secara spiritualitas versi saya yang lebih khusyuk daripada misalnya saya datang ke gereja itu. Saya menemukan cara saya menemukan cara berpikir yang berubah, yang tidak lagi untuk diri, tapi untuk di luar diri, misalnya seperti itu. Lalu Biar itu untuk diri, Mas. dulu masih ambisi manusia normal. Sekarang sudah sejak peristiwa itu, dan saya mengalami satu peristiwa yang selalu ini orang-orang Katolik menunggu mendapatkan mukjizat. Ya aku menganggap mukjizat baik, biar kawan-kawan Katolik pada ngiri. Romo orang tahu. Saya merasa berhasil mendapatkan itu, dan itu semua mengubah. Jadi keselarasan hidup saya diberkahi oleh sakit yang pada level bercanda dengan maut. Medeni tenan loroku. Saya obat itu sama dokter cuma dikasih morfin, narkobais aku. Hanya untuk mengurangi rasa sakit. 5 bulan. Itu pun nggak mempan ya, Mas? Tetap kesakitan. Ya, artinya nggak mempan, Nggak mempan. tetap loro. Wah, berat pokoknya, itu berat. Itu luar biasa. Jadi itu peristiwa yang bagi saya menjadi sangat penting. Sangat penting. Jadi isi untung ya, Mas. Isi untung mulut masih bicara, masih bisa mikir. Iya,
Bosnya ya tetap. Bosnya tetap. Mangannya itu Mas. Mangan Nah, enak, itu dia. kudu enak. Jadi pada waktu sakit itu, Mm-mm. saya itu nggak bisa ngapa-ngapain secara fisik. Bisa saya itu hanya berpikir dan makan. Maka tuh saya menugasi istri saya, anak saya, tolong kumpulkan kawan-kawanku dari lapis manapun, orang teater, orang seni rupa, tata kelola seni, dikenal maupun tidak kenal usia berapapun, datang ke rumah siang dan malam. 2 kelompok, tugasnya bertanya kepada saya. Bertanya apapun, dan saya harus menjawab. Hmm. Supaya apa? Ya saya jaga pikiran. Supaya saya tetap berpikir. Oke. Lalu ujungnya nanti adalah makan. Kudu disiapkan makan enak. Dan mereka, kawan-kawan tamu itu, menemani saya makan. Saya akan makannya banyak. Harus makan banyak. Kalau Nyono kancane. kata temannya. Jadi makan enak dan tetap bisa berpikir. Kalau 2 hal ini hilang, wis loro, padahal badan saya udah turun 20 kilo waktu itu. Loro, Peraturan mangan. pikirannya, weng, bisa jeglek itu. Iya. Itu bahaya. Maka saya bilang, Bu, aku kudu bisa berpikir. Ojo nganti ora berpikir. Dan mangan enak. Wis loro kuwi wae, 5 bulan itu. Akhirnya mukjizat datang itu. Dan dari siapa kekuatan itu datang? Nah, ini penting. Energi kawan-kawan yang datang itu. Semua yang datang kepada saya, yang kemudian pada menulis buku termasuk ya Mas Landung ikutan nulis di dalam buku Urip Mung Mampir Guyu itu yang dipersiapkan sebagai hadiah ulang tahun saya di ujung sakit itu. Itulah lahirnya mukjizat. Sore hari buku itu Orang kaya maca obituari Mas. seperti membaca obituari Wis urip. hidup pasut. Itu saya baca itu setelah acara ya, malam saya baca. Saya baca tulisannya Agus Nur di pengantar itu, lalu kawan-kawan lain saya baca sepintas-pintas. Paginya, saya itu dulu kalau duduk ini, menyilangkan kaki aja nggak bisa. Minta tolong orang. Untuk berdiri ini 3 orang yang menolong saya. Paginya setelah saya membaca buku itu, sebagian loh, saya bisa berdiri sendiri. Itu yang disebut mukjizat. Saya, wah, confident banget aku bakal urip meneh iki gitu. Wah, lalu saya membual soal mukjizat. Nek tetep running gereja meneh Mas. Kan harus jadi spiritual. Ribet. Mas Butet dan kemudian juga Mas Agus Nur lalu juga melakukan apa yang disebut sebagai wiridan. Iya, wirid. Boleh diceritakan itu apa dan kemudian apa dampaknya bagi pemulihan keselarasan antara tadi pikiran dengan kaki dengan tubuh. Ya, awalnya itu tahun 2013 ketika saya kenal dengan alumni De Brito namanya Emmanuel yang dikenal sebagai Arkan Bodhana, ahli metafisika, sumbernya dari Hindu, namanya kitab Manutiras. Itu hitung-hitungan nama untuk menemukan nama terbaik berdasarkan tanggal kelahiran. Dan saya sudah ditemukan nama terbaik saya adalah nama seperti yang diberikan orang tua saya, nama lengkap, Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa. Kenapa saya hanya menggunakan nama terakhir ini? Karena kalau itu ditulis lengkap di KTP, Tua banget. ngebak-baki kolom. Ditulis di paspor, ngebak-baki kolom. Akhirnya nama publik saya cuma Butet Kartarjasa. Yang depannya nggak disingkat, Mas? Enggak. Enggak. Jadi cuma setengahnya saya hilangkan. Tapi kan saya banyak mengalami apes hanya dengan Nama Butet Butet. Kartarjasa. Setelah Pulihkan. diteliti berdasarkan kitab Manutiras, ya saya harus kembali ke nama saya itu dengan cara meyakini kembali nama itu adalah nama yang terbaik untuk saya. Caranya adalah dengan menulis setiap malam selama 90 hari berturut-turut. Satu putaran. Karena saya banyak mengalami keajaiban-keajaiban dalam 90 hari itu. Yang pertama, tahun 2013. Nah, setelah saya sakit, mulai tanggal 5 Maret 2022, sampai tadi malam, saya setiap malam masih melakukan wirid.
Kalau wirid dari kawan-kawan muslim itu kan Zikir, dikatakan, ya. zikir, diucapkan. Kalau saya tidak saya ucapkan tapi saya tulis. Hmm. Nah, saya punya arsip dari wirid saya, ada jejaknya, ada arsipnya. Wirid saya itu dari tulisan mengulang-ulang nama itu, tapi karena saya orang basic saya seni rupa, akhirnya itu tulisan membentuk. Sehingga saya punya arsip yang saya sebut limbah doa. Saya berdoa tapi punya limbahnya. Jadi artwork. Bayu. Payu. Didol mana? Didol mana? Didol ya payu larang asu toh. Bahkan hari ini menjadi materi, ide-ide, lukisan-lukisan saya yang nanti tanggal 26 April ini saya pamerkan dalam pameran tunggal saya di Galeri Nasional tanggal 26 April nanti. Itu semua berbasis dari limbah-limbah doa itu. Wirid-wirid saya. Ini wiridannya nama ya, nama jenengan ya. Nama saya itu nama yang baik. Saya supaya selalu diyakinkan bahwa itu nama yang baik. Dan dalam perjalanan saya 2 tahun itu, sejak Maret 22 sampai hari ini, saya menemukan banyak keajaiban. Semesta ini betul-betul membimbing saya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan yang membawa manfaat untuk orang di luar diri. Kalau yang di dalam diri, kudu iso ngerem keserakahan. Bahwa ada orang lain yang tidak bisa ngerem itu duduk urusanku. Saya harus bisa ngerem. Melek gendong lali itu kok. Terima kasih sudah Wes, wes. sebutkan. Wes. Wes ki wirid wes. Apit. Sekarang gue dihandrem gue. Bagi yang paham, terima kasih sudah rem untuk tidak menyebutkan. Wes. Kuwi berkah mukjizat. Sampai sekarang masih melakukan wirid. Setiap malam. Iki mau arep rene iki aku wis nulis bagian. Karena sebelum jam 12 malam harus selesai. Tadi kira-kira separuh tak kerjakan, nanti pulang itu tinggal cukup 30 menit selesai. Tapi perubahannya apa? Jangan orang teater ya dari Wow. perubahan tubuh dengan pelaku ini. Itu kan bagi saya pertama ya, itu melatih disiplin setiap hari melakukan Disiplin. sesuatu. Disiplin, karena harus selesai. Kedua, karena aku kan seni visual, elastisitas jari, ini kan harus latihan, rehearsal setiap hari. Karena nulis ini mengelastiskan urat-urat di jari jemari Tangan. itu. Latihan toh ini. Jadi tidak mau kan rehearsal setiap hari. Terapi tangan. Terapi tangan untuk bikin semacam bikin sketsa. Oh, dulu waktu kuliah di Asri kan 1 semester bikin 500 sampai 1000 sketch. Lagi kan setiap hari latihan terus. Terus ketiga tadi yang aspek spiritualnya, meyakini iki lho jenengku sing paling apik. Ya wes. Gitu ya. Nah, itu melakukan betul ya. Yang keempat tadi yang dibilang Mas Landung, nek kepepet kuwi didol Didol. ya payu. Terus berarti piye carane kepepet. Padahal asu kabeh. Apa tadi namanya Mas? Bambang Eko. Bambang Bambang Ekoloyo, Butet Kartarejasa. Jadi nama Bambang Ekoloyo ini pemberian dari Eyang Gusti Tejokusumo. Oh. Putra oke, Habib 7. oke. Karena waktu saya lahir, Oke. Bapak sedang di Vietnam. Mimpi kesenian, bikin pertunjukan ditonton Ho Chi Minh. Aku bayi belum ada nama, maka ibuku meminta. Karena waktu itu kan Magersari, Iya, iya, Tejokusuman. iya. Lalu Eyang Gusti memberi nama saya Bambang Ekoloyo. Ayah saya di Vietnam itu selalu terpesona oleh lagu Butet yang dinyanyikan Gordon Tobing. Itu standing applause kalau dia nyanyi itu dengan gitar tunggal. Maka bapak saya itu bilang, kayak anakku nek lahir lanang maupun wedok tak jenenge Butet. Padahal Butet itu nama perempuan Batak. Oh iya. Iya. Jadi template Butet. Ibu saya urut nama. Karena ibu saya itu punya ayah. Ayahnya hilang, diculik Jepang. Namanya Kartorejo. Nek cah bayi kok jenenge Kartorejo kan rawan. Tua banget ya. Kok tua? Ditulis jadinya Kartorejoso. Karena so dalam aksa bahasa Latin itu hurufnya A, so.
Kalau O kan Kartorejoso. Jadi tulisannya Kartarejoso A. Jadinya tulisannya orang hari ini membacanya Kartarejasa. Kartarejasa. Bukan Kertarejasa tapi Kartarejasa. Orang sering keliru kalau nulis itu disangkanya Raden Wijaya, Kertarejasa. Padahal ini Kartorejoso. Tapi ya wis lah, kekeliruan itu biarkan aja. Sampai hari ini jadinya Butet Kartarejasa. Kalau yang penculik di petualangan Sherina itu Kertarejasa. Kertarejasa. Jasaduk yang memainkan. Iya. Apa ini? Bapaknya Morotuo hilang, diculik, terus di film itu menjadi penculik. Jadi yang kuwi ya korban penculian. Wis cukup semono. Tepuk tangan untuk Mas Butet Kartarejoso.